Shalom. Selamat pagi, selamat datang dalam hadirat Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah berikan anugerah kesehatan, sukacita, bahkan semangat untuk pagi ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kalau satu minggu ini sudah Tuhan jaga kehidupan kita, baik suka duka, baik tangis atau tawa. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada di sana, menuntun setiap langkah kita, berikan kita tuntunan sehingga kita tidak akan pernah goyah dan berpaling daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami menyembah-Mu. Kami sembah
menyembah-Mu. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan tinggikan Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku Tuhan, ku lihat karya-Mu yang luar biasa Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ada untuk menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang satu-satunya. Pengorbanan-Mu yang telah selamatkan kami Tuhan, membuat kami berharga Yesus. Sungguh kami bersyukur. Dengan mulut kami mau bersyukur, kami mau bersukacita. Allah Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bawa ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti hanya Roh-Mu Tuhan yang bertata atas pujian kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami akan menerima sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap pujian dan hormat bahkan kuasa hanya milik-Mu semata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk bersukacita meninggikan Engkau satu-satunya Raja di atas segala Raja. Haleluya. Setiap kita yang percaya kita boleh katakan amin. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita akan pujikan masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya.
Lalu kembali saudaraku. Sebab Tuhan baik. Anugerah Tuhan kekal selama-lamanya. Dari hidup sekarang sampai selama-lamanya Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Meskipun kita berubah, tapi Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Kita mau sambung lagi dengan pujian mengatakan, firman-Mu Tuhan. Kita akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Baik bagi Tuhan. Dan nanti saya mohon untuk Ibu John Eddy pimpin kita dalam doa. Ibu John Eddy pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah diberikan oleh apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah dengar telinga,
Saya dan jemaatku, kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dialah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Karena kami percaya Tuhan, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh hati, Tuhan sediakan semuanya itu bagi kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Bapa, untuk kami boleh ditabur dalam perkataan firman-Mu yang menguatkan kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi setiap jalan-jalan kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Jauh timur dari barat, Tuhan sudah membuang setiap dosa-dosa kita, sehingga Dia layakkan kita menjadi anak-anak-Nya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh
waktu saya serahkan pada hamba. Kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku pengampunan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kalau pada hari Minggu ini kami dikumpulkan kembali untuk beribadah, dan kami sudah memuji nama-Mu, terimalah sebagai persembahan. Waktu selanjutnya mendengar firman, kiranya Engkau tuntun pimpin untuk kami tahu rencana Tuhan dalam firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Yang tidak bisa datang pada pagi hari ini, dimanapun mereka juga Tuhan sertai dan memberkati mereka. Dan pertemukan dalam kebaktian-kebaktian selanjutnya di hari-hari mendatang. Kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa. Yang percaya katakan, amin. Baik Bapak Ibu, saya digerakkan oleh Tuhan mengenai akhir zaman. Saya sebenarnya ragu apa bisa khotbah apa tidak. Tapi saya diingatkan tentang akhir zaman. Mengapa saya diingatkan akhir zaman? Sekarang ada virus corona dan tidak pandang bulu, tidak pandang bangsa. Seluruh dunia mengalami. Orang kecil atau orang besar punya pejabat atau penduduk, bahkan dokter pun juga terancam adanya virus corona. Walaupun sekarang agak berkurang, namun kalau saudara baca kitab Wahyu, itu banyak masalah yang akan dihadapi manusia. Karena ini akhir zaman. Untuk itu kita tidak bisa mengandalkan kekuatan, kepintaran, kepandaian. Tapi ya, pejabat pun bisa kena virus corona. Dokter pun takut. Saya pernah lihat TV, dokter beranjak sambil menari-nari untuk menghilangkan rasa takut mungkin. Untuk itu saya tergerak akhir zaman. Jadi suasana ini suasana akhir zaman. Banyak kejadian, banyak peristiwa, banyak persoalan yang akan dihadapi manusia. Untuk itu, ya apa kata Tuhan saja kita lakukan dalam kehidupan ini. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Namun ayat 1 dan 2 saja dulu dibaca tentang akhir zaman. Mungkin seterusnya saya akan berkhotbah tentang akhir zaman. Silakan. Matius 24 ayat 1 sampai 2. Matius yang ke-24 ayat 1 sampai yang kedua. Khotbah tentang akhir zaman. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menuju kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya tidak satu pun batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Iya. Tuhan naik bait Allah. Dan bait Allah mengagumkan. Murid-murid terkagum-kagum. Karena tidak ada bangunan sebesar bangunan bait Allah, seindah, semulia. Dan tidak ada bangunan yang dijanjikan Tuhan ada di tengah-tengah. Tuhan berjanji kepada Salomo, kalau sudah ada dan bangsa Israel nurut, aku ada di dalamnya. Mengingat peristiwa masa zamannya Musa juga mendirikan bait Allah di padang belantara. Itu tempat kedudukan Allah. Sebenarnya Allah dan manusia di Taman Eden. Namun satu waktu Allah juga ada di tempat lain. Waktu datang juga ditanya, dipanggil, Adam, diam aja. Di mana Adam di mana? Adam, aku takut. Loh, kenapa takut? Karena telanjang. Orang kalau sudah tidak nurut Tuhan, masalahnya datang. Persoalannya datang. Tantangannya datang. Rintangannya dan sikap memalukan sangat terjadi dalam hidup saudara. Aku telanjang. Siapa yang memberitahu? Ya ular, ya setan. Untuk itu tentang akhir zaman, tadi saya katakan tidak pandang bulu, tidak pandang bangsa. Walaupun sekarang dengan 1001 cara untuk mengatasinya, tapi akan datang masalah demi masalah, persoalan demi. Bahkan kalau saudara baca kitab Wahyu 21, langit dan bumi yang saudara tempati akan lenyap tanpa ada lagi. Dan muncul langit bumi yang baru, yang tanpa matahari. Wahyu pasal 22. Jadi sekarang kelihatannya perkembangan dunia, baik mobil, apa sajalah, sepeda motor, macam-macam. Perkembangan akan hancur. Bahkan manusia di dalamnya pun akan menghadapi tantangan. Seperti Adam dan Hawa. Tuhan bilang, kamu debu, kembali ke debu. Nah, debu kemana lagi? Kata Tuhan, langit dan bumi akan lenyap, ganti langit bumi baru. Jadi apapun yang saudara miliki, yang saudara punya di dunia ini, menurut kitab suci akan lenyap. Untuk itu Tuhan bilang sama murid-murid, tahu kamu ya, bait Allah begitu indah, begitu bagus, tidak ada yang menandingilah. Dibangun oleh Salomo selama 40 tahun lamanya. Salomo sendiri jatuh dalam penyembahan berhala. Sehingga saya tidak tahu, saya waktu kursus tanya sama dosen dari Amerika Selatan, dia memberi jawaban, ya ini memang nantinya gimana tidak tahulah. Begitu juga kalau langit dan bumi lenyap, apa yang saudara miliki? Ya lenyap. Yang tidak lenyap, langit bumi baru tanpa matahari. Wahyu pasal 22. Wahyu 21, langit dan bumi yang baru akan lenyap. Sekarang ini baru virus corona. Ini mesti memberitahu kepada kita, awas-awas, waspada. Yang tidak lenyap, yang tidak hilang, yang tidak hancur, yaitu cuma Tuhan. Tuhan bilang sama Salomo, Salomo, kamu membangun bait Allah untukku. Kamu diberkati. Semua orang yang sembahyang di sini diberkati karena aku hadir gitu. Tetapi kalau kamu meninggalkan tidak taat seperti bapakmu Daud, tahuilah bahwa akan lenyap. Dan bait Allah sekarang lenyap. Sekarang jadi rebutan antara Islam dan Kristen. Jadi di dunia ini tidak ada yang kekal. Menurut saya. Yang kekal siapa? Ya Yesus. Yang kekal ya nanti langit dan bumi yang baru. Dan yang menerangi itu keluar dari tahta Allah sendiri. Maka Salomo, maka Daud
maka Musa suruh membuat bait Allah itu tingkat halaman, tingkat ruangan suci, tingkat ruangan maha suci. Hanya 1 tahun sekali ruangan maha suci imam boleh masuk. Saya orang tabernakel. Diajar itu tentang kemah sembahyang yang dibuat oleh Musa ini. Musa sendiri marah-marah, akhirnya stop, tugasmu selesai, serahkan. Untuk itu, waktu Tuhan naik ke bait Allah bersama murid, keluar, wah hebat ya, Tuhan hebat. Ketahuilah bahwa nanti batu satu di atas yang lain akan hancur. Dan ini hancur waktu pemerintahan pada zaman itu. Sehingga waktu peperangan antara orang Israel dan Saudi Arabia, itu tadi peperangan dan masuk ke bait Allah. Saya baca dari Kristen Advent, buku setebal ini, masuk ke bait Allah, sembunyi di dalamnya. Tentu dia tidak berani dengan bait Allah, dibakar. Semua yang di dalamnya mati. Sama Irak atau sama pokok ada satu bangsa yang tidak senang. Untuk itu bangunan-bangunan secara jasmani itu ndaham. Di dalam Al-Khatib atau Pengkhotbah pasal 3, ada waktunya mengumpulkan batu, ada waktunya membuang batu. Itu diajar oleh Tuhan. Tujuannya apa? Waktu lahir, waktu ada, waktu lahir, waktu mati. Waktu enak, waktu tidak enak, waktu senang. Tujuannya supaya manusia takut akan Dia. Kalau saudara takut akan Tuhan, tentu menyediakan waktu untuk datang. Tuhan, aku datang kepadamu. Aku bisa hidup karena Engkau. Aku bisa makan karena Engkau. Aku bisa ini, bisa itu karena Engkau. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada aku. Untuk itu waktu Adam makan buah pengetahuan baiknya, kamu itu debu. Tuhan bilang, keluar kamu dari Taman Eden. Kamu kembali debu, dan onak dan duri akan tumbuh, dan kamu akan mengalami kesulitan dalam mencari nafkah. Dan istri akan mengalami kesulitan dengan suaminya. Pokoknya kesulitan diperhadapkan. Saya pikir semakin hari semakin sulit. Hanya orang-orang yang bersama dengan Tuhan seperti Ayub, seperti Yusuf, seperti Daud, walau hidup dalam kesulitan, tetap disertai. Waktu zamannya Tuhan mau memberi makan, beri makan. Loh, roti dari mana? Lah sekarang yang ada apa? Ini ada roti kecil, 5 ketul 2 ekor. Mana, bawa sini. Di tangan Tuhan berkembang. Saya pernah ditanya di Jakarta, bagaimana cara berkembang? Ya enggak tahu, itu di tangannya Tuhan. Sehingga akhirnya terus berkembang, dibagi kurang lebih 5.000 orang itu baru laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Di depan saya ribuan, lebih 12 keranjang. Karena siapa? Kok bisa lebih? Karena di tangan Tuhan. Segala sesuatu yang hidupmu di tangan Tuhan. John, hidupmu di tanganku. Istriku, hidupku di tanganku. Semua jemaat hidup di tanganku. Tidak akan kekurangan, bahkan berkelimpahan. Tangan Tuhan, bukan seperti tangan saya. Di tangan Tuhan, 5 ketul roti, 2 ekor ikan, berkembang dan menjamin 5.000 orang, belum ibu-ibu, belum anak-anak. Elia pun pernah, kamu pergi ke sana, Tuhan sekarang burung-burung sudah tidak ngirim makanan sama saya.
Ya pergi kamu ke Danda Sarwan, minta makan di sana. Waktu datang di Danda Sarwan, aku minta makan. Aduh maaf, tinggal 1 genggam, nanti dimakan saya dan anak saya besok sudah tidak ada makanan. Aku disuruh membilakikan kan kecil-kecilan. Aku lapar ini. Oh ya udahlah kalau memang Tuhan suruh. Setiap pagi tepung ada di situ, tepung ada sampai turun hujan. Jaminan secara pribadi dari tangan Tuhan. Apa-apa itu kalau di tangan Tuhan berkembang. Saudara membawa apa dari rumah saudara, membawa keuangan saudara, diberikan di tangan Tuhan, ada perkembangan. Saya sendiri takut. Untuk itu apa saja, Tuhan inilah Tuhan, kepunyaanku. Sedikit Tuhan, tidak apa-apa. Sedikit nanti jadi banyak. Tidak ada yang mustahil. Mungkin juga ke rumah saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, apa saja. Kalau diserahkan di tangan Tuhan, berkembang. Tadi saya katakan, bagaimana cara berkembang? Oh, tidak tahu. Yang nyatanya malah lebih. Ya betul. Begitu juga kalau saudara selalu berharap sama Tuhan. Kalau bapakmu yang jahat saya tahu memberi pemberian yang baik, apalagi bapakmu di surga. Masa kalau minta kala ikan dikasih kala jengking, minta roti dikasih batu, tidak mungkin. Tuhan menjamin jasmani, rohani, dunia, surga. Cuma harus menghadapi suasana akhir zaman. Kalau sama suasana akhir jangan saudara takut dengan kejadian-kejadian lari sana lari situ. Ya cuma bisa lari. Tapi kalau duduk diam di kaki Tuhan, seperti Maria, seperti khotbah kemarin, Marta marah, mau Tuhan, masa disuruh saya kerja sendiri? Maria cuma duduk diam. Marta, kamu tuh mengkhawatirkan hal banyak. Yang betul itu Maria ini loh, duduk di kakiku. Dari tanganku bisa keluar apa saja. Langit dan bumi ini keluar dari tangan Tuhan, dari firman Tuhan. Kalau kita ini benar-benar, Tuhan juga bicara sama, kalau kamu benar-benar, kamu nggak usah takut makan apa makan ini, nggak usah mati apa hidup. Tapi ini tidak benar, aku tidak tanggung jawab. Karena aku bertanggung jawab orang yang benar, karena aku adil, aku benar. Sehingga oh Tuhan, saya mengelus dada. Tuhan tolong sama saya. Sekali lagi tentang akhir zaman. Bangunan bait Allah yang dibangun selama 40 tahun hancur sampai sekarang. Walaupun Amerika berusaha untuk membangun kembali, nggak bisa. Itu saya berita melalui surat, melalui buku-buku. Untuk itu dalam kehidupan ini tidak perlu mengagumi hal-hal lahiriah. Rumah tidak usah dikagumi, kagumilah Tuhan sing pemberi rumah. Tidak usah kagum dengan berkat, kagumilah Tuhan yang memberi berkat. Tidak usah kagum dengan umur panjang, kagumlah sama Tuhan yang memberi umur panjang. Hei, saya hidup sampai sekarang karena Tuhan. Saya bisa makan karena Tuhan. Saya bisa beli ini beli itu karena Tuhan. Saya punya mobil karena Tuhan. Bukan karena tangan saudara. Tangan Tuhan campur tangan. Tadi sudah saya katakan, di dalam Wahyu pasal 21, langit dan bumi sekarang ini kan hilang. Dan ada langit bumi yang baru untuk orang yang hidup baru. Itu diantaranya. Untuk itu di dalam ayat yang selanjutnya, silakan membaca ayat yang ketiga sampai seterusnya secara singkat. Ayat yang ketiga, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun
Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ada kelaparan dan gempa bumi. Baru-baru ini saja 2 kali ada gempa. Ya, terus? Akan tetapi semuanya itu berulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Iya, pembunuhan terhadap orang Kristen akan terjadi akhir zaman. Seperti baru yang terjadi di Sulawesi Tengah. Terus? Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ayat 13. Ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 12. Ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Iya. Karena banyak orang durhaka, kasihnya menjadi dingin. Suami istri sudah tidak saling mengasihi lagi. Anak dan orang tua sudah tidak saling mengasihi. Antar sesama tidak ada saling mengasihi. Padahal kasih itu adalah Allah. Untuk itu, walaupun kaya raya, tapi kalau suami istri tidak mengasihi, apa artinya kekayaan? Apa artinya kepinteran? Apa artinya segalanya? Kalau sudah tidak saling mengasihi, karena kasihnya dingin, acuh tak acuh, karena kedurakan, karena kebejatan, karena kebobrokan, karena kerusakan, seperti sekarang misalnya saja virus corona. Nek suaminya mati, istrinya sudah ndak, yang mau menikah, berhenti dulu, masih ada virus corona, ndak ada orang datang, itu masuk baru virus corona. Kasihnya sudah dingin. Bahkan saya dengar kalau orang sakit virus corona itu lari ke dokter malah dibiarkan, biar cepat mati. Kalau mati saja yang ngubur nggak ada. Saya kadang-kadang berpikir, wah kalau bukan orang Kristen kok, kalau orang Kristen kok enggak. Tapi sekarang ini kubur ya kubur. Waktu malam-malam kira-kira jam 12 juga ada polisi masuk gereja ini melihat siapa yang sedang dikubur tengah malam. Itu baru virus corona. Belum masalah lain, belum persoalan lain, belum tantangan lain. Sekarang kasih manusia dingin. Kalau kasihnya dingin, kalau enggak semangat lagi, sudah enggak panas lagi, terus apa artinya hidup ini? Untuk itu kalau kita sebagai kasihnya kepada Tuhan semakin kuat, kasih terhadap suami istri semakin kuat, kasih terhadap anak dan orang tua semakin kuat. Kita nanti meninggalkan dunia ini, kalau dunia ini lenyap, kita ke surga. Sama ibumu, sama bapakmu, ke surga, tinggal di sana untuk selamanya. Untuk itu saya mengharapkan
kasihnya harus bertumbuh berkembang, hangat. Kasih suami istri, kasih anak orang tua, kasih orang tua terhadap anak, kasihnya bukan dingin, bukan acuh tak acuh. Oh kau bapakku. Ada seorang anak perempuan membunuh ibunya. Ditanya sama polisi mungkin. Tertawa terkekek. Ya ini zaman akhir. Suasananya sudah tidak menentu. Untuk itu saya mengharapkan kepada saudara, kasih yang tidak berubah itu kasihlah. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Kain sama Habel ditanya sama Tuhan. Karena Kain tidak mengasihi Habel. Orang yang tidak bisa mengasihi tidak ada surga di tempatnya. Itu dalam 1 Yahya pasal Yohanes. Jadi kasih jangan luntur. Punya ndak punya saling mengasihi, pasti punya. Pasti diberkati, pasti disertai, pasti dilindungi, pasti diberi apa saja yang menjadi kebutuhan. Karena Bapa di dunia yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapa di surga. Kasihnya memang peperang antar bangsa, terjadi gempa bumi, terjadi masalah-masalah, terus beruntun. Barusan ini ada gempa 2 kali. Itu sudah tertulis dalam kitab Matius pasal 24. Terjadi gempa, terjadi ini dan itu. Bahkan virus corona, tidak tahu ini nanti adalah apa lagi. Yang penting kasihnya harus terus bertumbuh dan berkembang. Istriku yang kukasihi, suamiku yang kukasihiku, anakku yang kukasihi, aku mengasihimu dan menerela mati demi hidupmu. Aku mengasihi, memberikan segalanya. Punya ndak punya, tapi pasti punya. Seperti Janda Sarwa sama Elia. Aku minta makan. Oh maaf, ini tinggal sedikit, besok sudah ndak makan. Aku disuruh Tuhan minta makan sama kamu. Ya udah kalau gitu. Akhirnya ndak habis-habis. Untuk itu saya selalu berdoa dalam kondisi apapun, supaya secara jemaat jangan sampai ditinggalkan Tuhan. Terus disertai, terus diberkati, terus diberi kekuatan, terus diberi kesehatan, terus diberi kemenangan. Dan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Itu kerinduan Allah, kerinduan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Tuhan memberkati. Tidak perlu saya perpanjang. Mungkin saya lanjut ke minggu depan. Kita akan bangkit berdiri. Ku kasih kau lebih dari segalanya. Ku kasih dikau lebih dari hidup. Ku kasih dikau lebih ya di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih dikau lebih dari. Ayo. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ayo saling mengasihi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasihlah suamimu, Ku kasih kasihlah istrimu, kau dengan kasih Tuhan. kasihlah Allahmu, karena Allah Ku mengasihi kita. lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasih kau
kemuliaan Raja. Ku kasihi Dikau dengan kasih Tuhan. Kemuliaan Raja ada di wajah saudara, di hidup saudara. Saudara datang, saudara pulang, kelihatan nampak kemuliaan Allah mengalir dalam hidup saudara. Kita nyanyi sekali lagi, nanti Budi akan berdoa untuk saudara. Ku kasih Dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Dikau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Dikau Dengan kasih Tuhan. Biarlah kasih Allah itu melimpah dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami beribadah, untuk kami memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami persembahkan segenap kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami. Kami naikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar ini menjadi persembahan yang kudus, berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat firman kebenaran pagi ini, supaya Tuhan yang mengingatkan kami, supaya kami tidak membanggakan sesuatu yang kelihatan Tuhan, yang jasmani saja, tetapi kami membanggakan sesuatu yang rohani, karena yang rohani itu yang kekal, yang nanti sampai kepada Bapa. Terima kasih buat firman kebenaran yang sudah Engkau sampaikan pagi hari ini. Biarlah firman ini termeterai dalam hidup kami, di hati kami, supaya kami mengejar yang kekal. Apa yang ada di dunia ini sementara, apa yang ada di dunia ini ada batasannya. Suatu saat Engkau akan hancurkan, tetapi yang kekal itu akan dibawa kepada surga di dalam kekekalan. Berkati hamba-Mu yang pagi hari ini sudah Engkau pakai menabur benih firman-Mu. Terus berikan hikmat, pewahyuan, berikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan daripada Tuhan, supaya terus boleh melayani Tuhan, membawa setiap umat-Mu makin dekat kepadamu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami sungguh bersyukur. Setiap kami yang sudah datang berhimpun pagi hari ini, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan Engkau yang mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih. Kuasa darah Yesus, kuasa bilur Yesus memulihkan, menyembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan, sehingga setiap kami mendapat pemulihan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang ada beban persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Engkau Allah yang memberikan kelegaan dalam kehidupan kami. Yang sudah usia lanjut juga Tuhan memberkati dengan kesehatan, perlindungan daripada Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan umat-Mu. Yang memberikan keturunan Tuhan berikan keturunan, yang memberikan pasang hidup berikan pasang hidup yang sepadan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami umat-Mu yang penuh dengan keterbatasan, maka kami bawa kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami pagi ini juga berdoa terkhusus untuk anak kami Messi Tuhan. Kami menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan keluarga ini. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang mengerti. Kami menyadari kami terbatas. Kami menyadari kami ini lemah. Kami menyadari kami ini penuh dengan segala dosa kesalahan.
dan kami mau mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang menyucikan, menguduskan, menebus setiap dosa kami. Engkau juga menyucikan, menguduskan keluarga dari Bapak Messi ini Tuhan. Kami percaya kuasa apapun sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus kuasa Tuhan nyata. Engkau Allah yang luar biasa. Setiap roh-roh apapun yang ada di dunia ini tunduk di dalam nama Yesus. Maka kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah anak kami Messi. Kami percaya Engkau sudah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami percaya Engkau mendengar seruan doa kami. Engkau Allah yang mendengar, mengabulkan dan segala sesuatu kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para lewi-lewi Tuhan, para pekerja-pekerja Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Engkau berkati Tuhan, song leader, singer, pemain musik, juga multimedia, semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pagi ini kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap jeri lelahnya. Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Engkau yang memberkati segala sesuatu dikerjakannya, dibuat berhasil. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Kami percaya Engkau Tuhan memberikan kepada para pemimpin bangsa ini hikmat untuk mengatur jalannya pemerintahan ini dengan baik. Sehingga bangsa ini makin pulih, makin dipulihkan dari situasi-situasi sekarang ini. Kalaupun bangsa ini dalam pemulihan dari virus corona, Tuhan juga bekerja di dalamnya. Berikan keamanan buat bangsa ini, jauhkan dari setiap orang-orang berniat jahat, teroris, orang-orang yang merusak persatuan kesatuan, orang-orang yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, golongannya sendiri. Engkau Tuhan akan menjadi kota benteng buat bangsa kami. Kami juga berdoa untuk kota kami Wonogiri, terkhusus di Pracimantoro. Tuhan berkati Pracimantoro ini Tuhan. Rasa aman, damai, sejahtera turun atas kota kami ini. Bahkan kami rindu Tuhan ada jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, doa, syukur ini kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, menopang, memberkati jasmani, rohani, dunia surga. Mari kita terima berkat ini dan pulang bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, dengan membawa berkat kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan kecukupan berkelimpahan. Amin.